Halo semua, perkenalkan saya Alphonsus Pemorende. Saya dari kelas 02 Manajemen 005. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari if, or, and not, left, mid, right, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Baik, kita langsung saja ke Microsoft Excel. Dan di sini saya sudah menyediakan tabel daftar nilai hasil ulangan siswa-siswi kelas 11. Baik, kita langsung saja. Yang paling pertama adalah rumus if. Fungsi logical if digunakan untuk menentukan siswa lulus atau tidak lulus. Dalam tabel ini, siswa dinyatakan lulus apabila nilai rata-rata memenuhi standar nilai KKM, yaitu sebesar 70. Apabila nilai rata-rata kurang dari 70, maka dianggap tidak lulus. Caranya adalah ketik sama dengan if, klik di nilai rata-rata lebih dari sama dengan 70, titik koma, ketik 2, lulus, ketik 2, titik koma, ketik 2, tidak lulus. Ketik 2, tutup kurung, dan tinggal enter. Nah, setelah sudah seperti ini, kita tinggal tarik ke bawah saja. Klik di yang paling pojok sebelah kanan. Nah, ini caranya menggunakan rumus if. Dan yang kedua adalah rumus or. Fungsi logical or adalah logical yang salah satunya harus terpenuhi. Dalam tabel ini, siswa dinyatakan lulus apabila nilai 1 atau nilai 2 lebih dari sama dengan 70. Jika nilai kedua kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Caranya adalah sama dengan if, or, klik di nilai yang pertama, nilai 1 lebih dari sama dengan 70, titik koma, klik di nilai yang kedua lebih dari sama dengan 70, tutup kurung, titik koma, ketik 2, lulus, ketik 2, titik koma, ketik 2, tidak lulus, ketik 2, tutup kurung, dan enter. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman, kita menggunakan rumus OR. Dan yang ketiga, AND. Logical AND artinya yang kondisinya harus terpenuhi. Dalam tabel ini, siswa dinyatakan lulus apabila nilai 1 dan nilai 2 lebih dari sama dengan 70. Jika nilai keduanya kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Caranya adalah sama dengan if, ketik N, klik nilai pertama lebih dari sama dengan 70, titik koma, klik di nilai yang kedua lebih dari sama dengan 70, tutup kurung, titik koma, ketik 2, lulus, ketik 2, titik koma, ketik 2, tidak lulus, ketik 2, tutup kurung. Nah, seperti ini, tinggal enter. Seperti biasa, tetap kita narik ke bawah.
Nah, inilah cara dan hasil kita menggunakan rumus N. Dan yang keempat, not. Logical not yang digunakan untuk menentukan hasil jika kondisi bukan dari kondisi yang ditentukan atau terbalik. Dalam tabel ini dicontohkan bahwa nilai 1 kurang dari nilai 2 itu benar. Tetapi karena menggunakan logical not, maka hasilnya adalah salah. Dan cara menggunakan logical not seperti ini. Sama dengan if, ketik not, klik nilai yang ke-1, kurang dari, dan langsung ke nilai 2. Setelah itu, tutup kurung, titik koma, ketik 2, benar, ketik 2, titik koma, ketik 2, salah, ketik 2, tutup kurung, dan enter. Seperti biasa, kita tetap menarik ke bawah. Nah, teman-teman, seperti inilah kita menggunakan rumus not. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus left, mid, dan right. Yang pertama itu adalah left. Fungsi left adalah bagaimana cara kita mengambil beberapa huruf dari kiri. Caranya seperti ini. Sama dengan ketik left, klik di kolom 13 Juni 2001, titik koma, 2 huruf, yang artinya adalah 1 dan 3, itu adalah 2 huruf. Setelah itu koma, dan 2. 2 ini adalah 2 karakter ya. 2 karakter adalah 1 dan 3. Itu adalah 2. Tutup kurung dan klik enter. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita klik tahan dan tarik ke bawah. Nah, ini dia. Ini adalah beberapa huruf dari kiri. Dan yang kedua, mid. Mid itu bagaimana cara kita mengambil beberapa huruf dari tengah. Caranya adalah klik sama dengan ketik mid, klik di 13 Juni 2001, titik koma, 4. 4 itu adalah huruf dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. Juni. Juni itu ada 4 huruf. Jadi kita masukkan di sini 4. Titik koma. Klik lagi 4. 4 itu adalah karakter Juni. Itu ada 4. Tutup kurung dan tinggal enter. Nah, hasilnya udah seperti ini. Seperti biasa, tarik lagi ke bawah. Nah, ini adalah rumus mid. Dan yang ketiga, right. Fungsi dari right adalah bagaimana cara kita mengambil beberapa huruf dari kanan. Caranya seperti biasa, sama dengan klik right, lalu klik di kolom 13 Juni 2001, titik koma, klik 4.
4 ini satu karakter ya, dari 2001. 1, 2, 3, 4 dari kanan hitungnya. Jadi tinggal tutup kurung dan enter. Nah, ini dia hasilnya. Jadi tinggal tarik ke bawah. Oke. Jadi inilah cara penggunaan fungsi left, mid, dan right. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP sama-sama merupakan fungsi yang mengambil data dari tabel daftar barang di bawah ini. Datanya sama, hanya berbeda pada model tabelnya. VLOOKUP, model tabel secara vertikal. Header berada di atas, kemudian datanya turun ke bawah. Sedangkan HLOOKUP, tabel daftar barang ini, headernya berada di sisi kiri, dan datanya ada pada sisi kanan, dan secara horizontal. Baik, mari kita langsung saja ke penggunaan rumus VLOOKUP. Seperti biasa, sama dengan ketik VLOOKUP, lalu kita pilih sel yang dijadikan sebagai acuan di kolom A. Lalu kita titik koma, setelah titik koma kita blok tabel daftar barangnya. Kita blok hanya datanya saja. Nah, setelah kita blok, sebelum A kita ketik F4. Dan sebelum D, kita ketik F4. Titik koma, ketik 2. Mengapa 2? Karena nama barang berada di kolom kedua. Setelah kita ketik 2, titik koma kembali, kita ketik false. Lalu kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Dan harga, rumusnya tetap sama. Kita tinggal mengcopy aja dari rumus yang pertama. Lalu kita menaruh di kolom harga. Paste. Dan angka yang kedua ini kita ganti dengan angka 3. Mengapa? Karena harga berada di kolom ketiga. Jadi setelah itu kita tinggal enter saja. Nah, ini hasil dari harga. Dan di satuan, kita tetap mengambil dari rumus yang pertama. Copy. Klik enter. Kita masukkan di kolom satuan. Paste. Dan di angka yang ketiga ini kita ganti dengan 4. Karena satuan itu berada di kolom yang keempat. 1, 2, 3, 4. Seperti biasa, kita tinggal enter. Nah, ini hasilnya. Kita lanjut cara penggunaan HLOOKUP. Kita langsung saja menuju di nama barangnya. Seperti biasa, kita masukin rumusnya sama dengan ketik HLOOKUP. Kita pilih kode A sebagai acuannya. Titik koma. Lalu kita blok datanya. Setelah kita blok, sebelum H kita ketik F4. Dan sebelum J kita ketik F4. Titik koma.
kita ketik 2 karena nama barang itu berada di baris kedua. Titik koma, lalu false. Enter. Nah, ini hasil dari nama barangnya. Kita tinggal tarik ke bawah saja. Oke, yang kedua, harga. Jadi seperti biasa kita hanya mengcopy saja dari rumus yang pertama. Dulu, copy, enter, lalu kita masukin di harganya. Dan di sini kita hanya mengganti angkanya saja. Kita ganti dengan angka 3 karena harga berada di baris ketiga. 1, 2, 3. Lalu enter. Oke. Dan yang ketiga, satuan. Tetap sama, kita hanya mengcopy rumus dari harganya. Copy, enter, paste, kita mengganti dengan angka 4. Kenapa? Karena satuan berada di baris yang keempat. Setelah itu, kita enter. Tinggal kita menarik ke bawah. Nah, seperti ini, teman-teman. Cara penggunaan rumus lookup. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya.